Masih ingat modus penipuan papa mama minta pulsa di zaman dulu? Dulu pulsa aja kalau sampai kena rasanya berat banget ya. Apalagi sekarang. Jenis penipuannya jauh lebih canggih dan kerugiannya juga jauh lebih besar. Semakin canggih teknologi kita ternyata memungkinkan celah kejahatan juga semakin masif. Secanggih apa sih? Kita bahas. Guys, setuju nggak? Semenjak COVID-19, kita jadi makin update sama perkembangan teknologi digital. Apa-apa jadi serba digital. Terus karena ruang gerak kita di luar dibatasin, jadinya geraknya lebih ke dunia digital. Dan itu ke bawah sampai sekarang. Kita jadi sering akses semua hal lewat digital. Dengan kata lain, kita udah jadi pengguna internet yang aktif setiap harinya. Karena ya digital dan internet udah jadi kebutuhan kan? Nah, coba kamu tahu nggak berapa sih orang yang kayak kita di Indonesia? Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, dalam survei penetrasi internet Indonesia di tahun 2023, pengguna internet Indonesia mencapai 215,6 juta orang pada periode 2022 hingga 2023. Gokil banget, ini setara sama 78,1% dari total populasi Indonesia nih. Nah, menariknya angkanya naik terus sejak pandemi COVID-19. Oke, makin melek masyarakat sama teknologi digital dan internet nggak apa-apa sih ya, soalnya banyak hal positifnya. Tapi kayaknya harus diimbangi sama kemampuan literasi yang mumpuni deh. Soalnya nih, makin kesini celah kejahatan di dunia digital ternyata semakin canggih. Dan kerugiannya juga nggak main-main. Ada yang sampai kehilangan uang, aset, bahkan nimbulin utang karena pencurian data. Dan yang lebih bahaya lagi, sampai ada yang namanya human trafficking. Sebenarnya modus kejahatan di dunia digital itu apa aja sih? Nah, ada banyak. Pada dasarnya modusnya itu buat nyuri data pribadi dan info penting terkait keuangan digital. Mulai dari phishing yang modusnya nanyain data-data sensitif buat ngakses akun penting yang bisa ngakibatin pencurian identitas hingga kerugian. Phishing ini ada banyak jenisnya, mulai dari phishing yang sering disebut voice phishing, terus smishing juga ada. Modus lain ada juga yang namanya pharming, yaitu penipuan dengan modus ngarahin mangsanya biar akses situs web palsu. Nah, ada lagi sniffing, tindakan meretas buat ngumpulin informasi secara ilegal dan bisa akses aplikasi pengguna lewat jaringan yang dipakai. Contohnya Wi-Fi umum nih. Ada lagi social engineering, tindakan memanipulasi nih. Pelaku memanipulasi psikologis korban hingga nggak sadar ngasih informasi penting dan sensitif yang dimiliki. Pelaku bahkan bisa ngambil kode OTP dan passwordnya. Kejahatan ini bisa banget berpotensi human trafficking nih, serem banget. Belum lagi penipuan yang ilegal-ilegal, mulai dari investasi bodong hingga pinjol ilegal. Banyak banget kan modus penipuannya, makanya literasi digital penting banget nih buat cegah hal itu. Ya intinya kita harus berpikir kritis terhadap segala informasi yang ada di dunia digital. Biar kita nggak asal nyebarin atau ngasih data pribadi ke sembarang orang. Upaya menuju literasi digital itu udah dicoba sama pemerintah nih. Lewat Kementerian Kominfo ada program namanya literasi digital yang nyasar lebih dari 20 juta orang buat ningkatin kesadaran masyarakat terhadap risiko kejahatan digital. Kabar baiknya, kemampuan masyarakat Indonesia melek digital atau mampu menggunakan digital secara umum terbukti makin membaik nih sejak awal pandemi sampai sekarang.
Indeks literasi digital Indonesia pada 2022 berada di level 3,54 poin dari skala 1 hingga 5. Nah, indeks ini diukur melalui 4 pilar, mulai dari digital skill, digital ethic, digital safety, dan digital culture. Dengan begitu, ya harapannya meskipun kejahatan di dunia digital semakin canggih, seenggaknya semakin kita punya literasi, makin cakap digital juga kan? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.